Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu bertatap muka, yaitu dalam kesempatan kajian Wisma malam Ahad. Halo Bapak semuanya, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Atau ada yang sakit? Ada yang galau? Ya, semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan yang sedang sakit, segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang lagi galau, yang lagi sedih, semoga segera diberi kebahagiaan oleh Allah. Oke, di sini ada yang kenal dengan Ustazah? Mungkin kalau mbak-mbak yang belum masuk ke kelompok Ustazah atau belum berjumpa dengan Ustazah mungkin belum kenal. Oke, Ustazah ada pantun buat kenalan. Jalan-jalan ke kota Jogja, mampir ke Beringharjo beli wajan. Di sini Ustazah namanya Fatma akan bercerita tentang Ummu Mahjan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan bercerita ya tadi tentang siapa? Ya, tentang Ummu Mahjan. Siapa sih Ummu Mahjan? Mbak pernah dengar nggak siapa beliau itu? Ya, betul sekali. Beliau adalah sahabiah yang hidup semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nah, Ummu Mahjan ini adalah seorang yang miskin, seorang yang lemah, kulitnya hitam. Dalam suatu hadis disebutkan seperti itu. Nah, kemudian kenapa Ummu Mahjan ini menjadi inspirasi atau kisahnya bisa diteladani oleh kita? Nah, apa sih keistimewaannya? Oke, jadi karena dia seorang yang miskin, seorang yang lemah, tentu saja kontribusinya dalam Islam, dalam agama itu tidak terlalu kelihatan besar sekali. Nah, diceritakan pada waktu itu Ummu Mahjan ini adalah seorang yang suka membersihkan masjid, membersihkan kotoran masjid, dedaunan masjid, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Nah, itu dilakukan setiap saat, setiap waktu, dengan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh si Ummu Mahjan, dengan semangat yang dimiliki, sehingga masjid itu tampak rapi, tampak indah, tampak bersih, karena usaha atau karena dibersihkan oleh si Ummu Mahjan. Tentu saja Rasulullah sangat perhatian terhadap hal-hal seperti ini ya. Tidak hanya perhatian kepada yang besar saja, tetapi hal-hal yang kecil pun sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian pada suatu saat si Ummu Mahjan ini dikabarkan telah wafat. Nah, pada malam wafatnya ini Rasulullah sebenarnya dihubungi untuk untuk bertakziah ke Ummu Mahjan. Tetapi para sahabat itu melihat bahwa Rasulullah pada saat itu masih tidur, masih sangat lelap sekali tidurnya. Kemudian karena tidak mau untuk membangunkan Nabi, sehingga Nabi pun tidak diberitahu kalau Ummu Mahjan meninggal pada malam itu. Nah, kemudian karena tidak diberitahu, pagi harinya Nabi Muhammad ini bertanya-tanya kepada sahabat, wahai sahabat, di manakah si Ummu Mahjan? Biasanya kan si Ummu Mahjan di masjid untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid, sampah-sampah yang ada di masjid. Nah, tetapi pada pagi itu Nabi tidak melihat si Ummu Mahjan. Akhirnya dia tanya kepada sahabat tadi. Kemudian apa jawabnya sahabat? Wahai Rasulullah, tadi malam Ummu Mahjan meninggal dunia, wafat. Lalu kami ingin memberitahu engkau ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tetapi engkau sangat terlelap dalam tidurmu, sehingga kami tidak berani untuk membangunkanmu. Nah, apa ekspresi yang
Nabi ekspresikan waktu itu. Nabi sangat kaget dengan perlakuan sahabat seperti itu. Tentunya Nabi ingin bahwa si Ummu Mahjan ketika meninggal, dia ingin untuk melihat, menyaksikan, dan menguburkannya. Tetapi sahabat tidak berani untuk membangunkan Nabi yang masih tertidur. Nah, sehingga Nabi pun langsung mengunjungi kuburan si Ummu Mahjan. Nah, ketika waktu itu Nabi mensolatkannya, ya, mensolatkan jenazah, kemudian dalam suatu hadis, nah, setelah mensolatkan si Ummu Majdan, Nabi pun bersabda, dalam sabdanya itu isinya seperti ini, sesungguhnya kubur ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya, dan Allah meneranginya bagi mereka karena aku telah menyelatkannya. Nah, si Ummu Mahjan ini disolatkan oleh Nabi, tapi posisi si Ummu Mahjan telah dikuburkan. Nah, ini penjelasannya dalam kitab Al-Isabah bab 7 halaman 187, kemudian Al-Muwatta bab 1 halaman 227 dan An-Nasa'i bab 1 halaman 9. Kemudian maknanya ini tersambung riwayatnya sampai Al-Bukhari Muslim. Nah, ketika waktu dari cerita itu kita bisa mengambil hikmah. Ada yang tahu? Oke, kalau begitu saya akan menyampaikan hikmahnya. Yang pertama, si Ummu Majdan ini adalah seorang yang lemah. Nah, dia juga miskin. Kemudian dia dikaruniai oleh Allah kulit yang hitam. Nah, yang pertama kita bisa mengambil hikmahnya itu kita tidak boleh merasa minder, merasa tidak pede. Kenapa aku dikaruniai oleh Allah kulit yang seperti ini, hitam. Misalnya kalau dia punya kulit yang hitam, maka kita harus uh, bersyukur dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Jadi kemudian uh, yang selanjutnya adalah kita tidak karena kita dikarunia Allah seperti itu, kita harus bersyukur. Kemudian kita mengorbankan apa ya, berbuat semampu kita kepada agama Allah ini apa yang kita bisa, walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki. Karena kan si Ummu Majan itu kan orangnya tadi lemah ya, orangnya dia termasuk orang yang miskin, jadi dia tidak terlalu banyak kontribusinya, tidak terlalu kelihatan kontribusinya. Nah, Nia si Ummu Majan tadi kan mencontohkan untuk selalu membersihkan masjid. Masjid kan rumah Allah yang selalu dikunjungi banyak orang. Tentu saja sangat kotor sekali ya kalau banyak orang setiap hari masuk keluar masjid untuk beribadah kepada Allah. Maka si Ummu Mahjan ini mengambil peran untuk membersihkan masjid agar masjid selalu rapi dan indah. Kemudian hmm, tidak kita bisa mengambil peran-peran lain yang kita bisa, yang kita mampu sesuai dengan apa yang passion kita, apa yang bakat kita, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Misalnya suka desain, suka menggambar. Nah, nanti bakat ini bisa disalurkan kemudian untuk membela agama Allah, untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang umum, kepada teman-teman yang mungkin belum paham tentang suatu hal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, panutan umat akhir zaman ini memang Rasul adalah manusia yang sangat sempurna ya, teman-teman. Uh, di sini di cerita itu Rasul dijelaskan, Rasul adalah seorang yang sangat memperhatikan setiap sahabat-sahabatnya, tidak pandang bulu, baik itu sahabatnya kaya, dia seorang pengusaha, dia seorang pejabat, terus dia rupawan, dia kulitnya bagus, kulitnya tidak bagus, kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya kuning, kemudian ada yang miskin, fakir, tidak bisa melihat, kemudian ada yang
mempunyai kelemahan-kelemahan yang lain. Nah, Rasul itu tidak pandang bulu. Semuanya Rasul kunjungi, semuanya Rasul beri senyum salam, kemudian Rasul berikan perhatiannya kepada si teman-temannya, kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasul. Nah, ini adalah poin yang sangat luar biasa, ya. Jadi walaupun kita melihat kita mempunyai teman, kemudian teman itu ternyata memiliki kekurangan, itu kita selalu untuk merangkul, mengajaknya untuk selalu membuat harinya menjadi lebih baik, menjadi lebih ceria gitu. Selalu membuat dia menjadi merasa dia itu punya teman, punya sahabat, sehingga hatinya menjadi tenang seperti itu. Kemudian pada masa sekarang ini kita melihat ini ya, fenomena di mana orang-orang itu selalu sibuk memperbaiki tampilan fisik, sibuk merawat wajah, bentuk tubuh, kemudian merawat ingin menjadi seorang yang dilihat cantik, dilihat menarik oleh orang lain itu secara luarnya saja. Jadi mereka itu banyak juga yang menghilangkan atau bahkan mengesampingkan kecantikan-kecantikan yang ada di dalamnya, ya, yaitu kecantikan hati juga kecantikan pikiran. Nah, poin inilah kalau misalnya kita dikaruniai fisik yang tidak, maaf, mungkin tidak good looking seperti itu, kita tidak boleh bersedih karena sebenarnya Allah itu telah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu apa? Hati dan otak. Hati dan otak ini harus selaras, harus sejalan, tidak boleh saling mendominasi gitu. Karena kalau misalnya hatinya baik tapi ternyata dia tidak bisa berpikir secara baik, maka dia akan bisa dibodohi. Kemudian kalau misalnya hatinya kurang baik tapi otaknya sangat cemerlang, nah dia malah bisa membodohi seperti itu. Jadi harus imbang antara kebaikan hati dan kebaikan di di otak seperti itu. Nah, ini adalah poin penting yang harus dipelihara atau harus diperbaiki oleh muslimah zaman sekarang ini gitu ya. Jangan sampai karena kita merasa insecure, kita kemudian ingin membuat diri kita menjadi good looking, menjadi bisa dipandang tidak sebelah mata karena ingin menjadi good looking tadi seperti itu. Oke, teman-teman, Mbak-mbak semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan kisah dari Ummu Mahjan, sahabiah Nabi yang ceritanya patut menjadi inspirasi dan bisa kita amalkan sampai sekarang ini gitu ya. Semoga semuanya bisa mendengarkan kajian ini sampai selesai sini. Alhamdulillah. Kemudian karena ini sudah selesai, Ustazah akan menutupnya dengan baca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sekian dari Ustazah, banyak salahnya Ustazah, mohon maaf. Ustazah tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.